Akun AFC diserang netizen usai hukum STY, Ivar Jenner, dan Hubner. Begini reaksinya. Kevin Dix kirim kode siap perkuat timnas Indonesia. Apakah Shin Tae-yong bahagia? Bung Toel tegas ragukan timnas Indonesia bisa melangkah jauh ke Piala Dunia. Sebut Shin Tae-yong sebagai sosok yang tidak bisa loloskan timnas Indonesia. Nova Arianto bersyukur Indonesia jumpa Australia. Begini alasannya. Marcelino Ferdinand dapat penghargaan atlet baru terbaik. Netizen, oke keren, sekarang saatnya latihan free kick. Dua pemain timnas Indonesia yang resmi menganggur yang belum punya tim lagi. Pelatih Australia singgung pedoman FIFA yang tak dimiliki timnya. Untungkan timnas U16 Indonesia sebagai tuan rumah. Sebelum kita lanjut ke berita terlengkapnya, alangkah mulianya bagi kalian untuk tekan tombol like dan yang belum subscribe tolong subscribe channel ini. Akun Instagram AFC diserang oleh netizen usai Komdis AFC menjatuhkan sanksi denda kepada pelatih timnas Indonesia Shin Tae-yong dan dua pemainnya, yaitu Ivar Jenner dan Justin Hubner. Shin Tae-yong, Justin Hubner, dan Ivar Jenner disanksi AFC karena mengeluarkan reaksi yang tidak pantas di Piala Asia U23 2024. Sanksi untuk STY, Jenner, dan Hubner itu tertuang dalam rilis pada Jumat 28 Juni 2024. STY, Jenner, dan Hubner mendapat sanksi denda yang berbeda-beda. Namun, ketiganya punya hak banding. Hubner dan Jenner didenda $5.000 atau setara 81,7 juta rupiah, sedangkan Shin didenda lebih besar, yakni $7.500 atau setara 122,6 juta rupiah. Akibat keputusan tersebut, akun Instagram AFC pun mendapat serangan komentar dari netizen. Kecaman, kritikan, hingga sindiran dari netizen mengalir deras di kolom komentar Instagram AFC. Anti kritik, ucap seorang netizen mengecam. Mau komentar takut denda, bukannya memperbaiki kualitas wasit, malah kenakan sanksi kepada orang yang mengkritik. Sukar dipercaya, kata netizen lainnya mengkritik. Timnas Indonesia U23 yang saat itu menyelesaikan laga dengan 9 pemain menelan kekalahan 0-2 dari Qatar dalam pertandingan yang diwarnai sejumlah keputusan kontroversial wasit pada matchday pertama grup A Piala Asia U23 2024. Kekalahan ini diwarnai keputusan kontroversial wasit asal Tajikistan Nasrullah Kabirov yang mengundang perdebatan. Bukan hanya terkait kartu kuning kedua untuk Ivar Jenner, tetapi sejumlah pelanggaran keras pemain Qatar yang tidak mendapatkan sanksi yang pantas dari sang pengadil. Pemain FC Copenhagen Kevin Dix kirim kode siap memperkuat timnas Indonesia. Apakah kondisi ini membuat pelatih timnas Indonesia Shin Tae-yong bahagia? Nama Kevin Dix muncul ke permukaan sebagai pemain yang sedang didekati PSSI untuk dinaturalisasi menjadi WNI. Kehadiran Kevin Dix dibutuhkan timnas Indonesia untuk bersaing di babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Kevin Dix dapat diandalkan sebagai wingback kanan atau 3 back sejajar. Baru-baru ini di akun Instagramnya, pesepak bola 27 tahun itu seakan memberi kode siap memperkuat timnas Indonesia. Ia membagikan momen ketika FC Copenhagen melawan klub asal Denmark Silkeborg IF di laga uji coba pramusim. Kode itu dimunculkan Kevin Dix dengan memperlihatkan jersey Silkeborg IF yang sama persis dengan warna baju kebanggaan timnas Indonesia, yakni merah dan putih. Menjadi perhatian karena Kevin Dix baru mengunggah foto pertandingannya semalam. Padahal laga sudah digelar 2 hari yang lalu. Kevin Dix sendiri aktif memantau perkembangan timnas Indonesia.
Bahkan di akun Instagram @433 yang pernah membahas soal timnas Indonesia, Kevin Dix juga terlihat hadir. Kesimpulannya, Kevin Dix memberi perhatian khusus kepada timnas Indonesia. Harapannya mantan pemain Feyenoord Rotterdam ini segera gabung timnas Indonesia sebelum September 2024. Sebab pada 5 September 2024 timnas Indonesia sudah harus tandang ke Arab Saudi untuk melakoni laga pertama grup C babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Timnas Indonesia menghadapi tantangan besar di babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Berdasarkan hasil drawing, Timnas Indonesia tergabung di grup C yang dianggap sebagai grup neraka bersama dengan Jepang, Australia, Arab Saudi, Bahrain, dan Cina. Pengamat sepak bola Tommy Welly, yang lebih dikenal sebagai Bung Towel, meragukan kemampuan Timnas Indonesia untuk melangkah jauh dalam kualifikasi ini. Namun tetap menyarankan beberapa langkah strategis yang dapat diambil oleh pelatih Shin Tae-yong. Bung Towel menyoroti bahwa perjuangan Timnas Indonesia akan sangat berat di grup C ini. 3 tim di grup ini yakni Jepang, Australia, dan Arab Saudi adalah langganan Piala Dunia yang memiliki reputasi kuat di tingkat internasional. Meskipun demikian, Bung Towel menekankan pentingnya optimisme dan memberikan yang terbaik untuk Indonesia. Ketua Umum PSSI Erick Thohir juga telah menyatakan bahwa Indonesia harus tetap optimis meskipun tantangan yang dihadapi sangat besar. Bung Towel memberikan pandangannya mengenai peluang Timnas Indonesia di babak ketiga kualifikasi. Menurutnya, ini adalah kesempatan bagi Indonesia untuk benar-benar menguji kualitas tim nasional mereka. Kita sudah level Asia, jadi kita mendapatkan level yang benar-benar Asia kali ini sebagai momentum untuk melihat kualitas timnas kita, ujar Bung Towel. Bung Towel juga mengungkapkan adanya beberapa paradoks dalam pendekatan yang diambil oleh pelatih Shin Tae-yong. Ia menyebutkan bahwa sebelum pertandingan melawan Irak, Shin Tae-yong mengatakan bahwa peringkat FIFA hanyalah angka. Namun setelah drawing babak ketiga, Shin Tae-yong menyatakan bahwa Indonesia membutuhkan keajaiban untuk lolos karena peringkat mereka yang paling rendah. Konsistensinya tidak ada. Bukannya realistis, tapi dengan pernyataan sebelumnya kita sudah level Asia, FIFA ranking hanyalah angka, jadi konsistensinya kontradiktif, kata Bung Towel. Meskipun demikian, Bung Towel tetap berharap bahwa Indonesia bisa berjuang dan memiliki prestasi di babak ketiga ini. Ia menekankan pentingnya menghadapi tantangan dengan optimisme dan keyakinan, bukan dengan rasa takut atau pesimisme. Hadapi tantangan itu dengan senyuman. Bung Towel juga membahas proyek naturalisasi yang dilakukan oleh PSSI untuk memperkuat timnas Indonesia. Menurutnya, tambahan suntikan pemain naturalisasi bisa membantu Indonesia menghadapi lawan-lawan berat di grup C. Namun, ia juga menyarankan agar proses naturalisasi dilakukan dengan bijak dan strategis. Kalau dari sisi organisasi, PSSI masih akan melakukan kebijakan itu. Katakanlah sekarang Juni menuju September, itu kemungkinan masih terbuka. Bung Towel juga mengingatkan bahwa hasil yang dicapai dengan naturalisasi harus berkesinambungan dan didukung oleh fondasi yang kuat. Ia menekankan bahwa naturalisasi bukan solusi jangka pendek, tetapi harus menjadi bagian dari strategi pengembangan jangka panjang. Bung Towel menyoroti pentingnya persiapan yang matang dan dukungan penuh dari semua pihak untuk menghadapi babak ketiga kualifikasi. Ia berharap PSSI dan Timnas Indonesia bisa lebih fokus dalam persiapan dan intensitas latihan. Dari sisi prestasi dari sisi PSSI untuk Timnas, persiapan yang lebih fokus, intensitas lebih hebat, dukungan lain seperti tambahan naturalisasi, kata Bung Towel. Dalam penutup wawancara, Bung Towel memberikan pesan penting kepada Timnas Indonesia dan para penggemarnya. Meskipun Timnas Indonesia menghadapi tantangan besar di babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026, optimisme dan persiapan yang matang tetap menjadi kunci. Dengan strategi yang tepat dan dukungan penuh, Indonesia masih memiliki peluang untuk memberikan yang terbaik di panggung internasional. Dukungan dari para penggemar dan dedikasi dari seluruh tim menjadi faktor penting dalam mencapai impian berlaga di Piala Dunia. Test yourself, figure out what you like.
Pelatih timnas Indonesia Nova Arianto justru senang timnya jumpa Australia. Laga ini akan dijadikan modal pengalaman sebelum kualifikasi Piala Asia U17. Timnas Indonesia U16 jumpa Australia di semifinal Piala AFF U16 atau yang kini menjadi ASEAN U16 Boys Championship 2024. Australia jelas akan menjadi ujian berat buat Indonesia yang sebelumnya belum mendapat lawan berarti di fase grup. Tapi Nova Arianto justru bahagia timnya bisa jumpa Australia. Jadi memang saya bersyukur bisa ketemu dengan Australia di semifinal. Karena kami bisa melihat sejauh mana kemampuan tim untuk menghadapi Australia. Karena kami akan bertemu lagi di kualifikasi Asia, saya mau melihat sejauh mana mental pemain dalam menghadapi tim yang secara level ada di atas kami. Kebetulan Indonesia juga segrup Australia di kualifikasi Piala SUA U17 2025. Indonesia masuk grup G bersama Australia, tuan rumah Kuwait, dan Mariana Utara. Kualifikasi itu kan digelar di Kuwait pada 23 Oktober hingga 27 Oktober 2024. Cuma juara grup dan 5 runner-up terbaik yang akan mendapat tiket ke Piala Asia U17. Laga melawan Australia pun akan menjadi kesempatan besar Nova untuk mengukur kekuatan lawan. Timnas Indonesia U16 sangat bertekad untuk bisa tampil di Piala Asia U17. Saya bilang itu menjadi pengalaman buat mereka sehingga pemain akan lebih siap lagi nanti di saat kualifikasi. Termasuk kami akan melihat pemain, kondisi pemain dan secara mental bagaimana dia bisa menghadapi pertandingan besok. Yang kami antisipasi selain dari cara visi bermain Australia sangat baik. Dan saya sangat mewaspadai tim Australia. Dan harapannya pemain bisa memperbaikinya. Marcelino Ferdinand raih penghargaan atlet baru terbaik di Indonesian Sports and Entertainment Awards 2024. Pemain muda berbakat timnas Indonesia Marcelino Ferdinand berhasil memenangkan penghargaan atlet baru terbaik dalam ajang Indonesian Sports and Entertainment Awards 2024. Marcelino yang baru berusia 19 tahun merasa sangat senang, bersyukur, dan bangga atas penghargaan yang diraihnya. Saya mendapat nominasi kategori atlet terbaru terbaik, sangat bersyukur bisa mendapatkan. Terima kasih untuk semua yang sudah voting dan mendukung, ujar Marcelino. Meski merasa bangga, Marcelino mengaku tidak menyangka bisa menerima penghargaan tersebut. Marcelino yang akrab disapa Marcang itu juga memuji adanya acara penghargaan seperti ini karena dapat memotivasi para atlet untuk terus berprestasi. Ini sangat-sangat bagus buat motivasi para atlet, khususnya atlet yang bekerja keras dan berprestasi, jadi untuk menunjukkan sesuatu yang baik bisa diapresiasi dengan penghargaan seperti ini. Sangat-sangat luar biasa sekali. Respon netizen dan isu free kick Marcelino Ferdinand di timnas Indonesia, namun dibalik kebahagiaan Marcelino, netizen ramai membicarakan acara penghargaan tersebut. Selain memenangkan penghargaan atlet baru terbaik, Marcelino telah memberikan kontribusi signifikan bagi timnas Indonesia di berbagai ajang kompetisi internasional. Salah satu momen gemilang Marcelino adalah ketika ia membantu timnas Indonesia menembus babak 16 besar Piala Asia 2023. Dua pemain timnas Indonesia resmi menganggur, salah satunya adalah Tom Hai yang kontrak bersama klubnya SC Heerenveen selesai pada akhir Juni 2024 kemarin. Marcelino Ferdinand menjadi penggawa timnas Indonesia yang menganggur alias tak memiliki klub. Marcelino tak mendapat perpanjangan kontrak dari klubnya di Belgia, KMS KD Inze. Marcelino Ferdinand sendiri jarang mendapatkan kesempatan bermain di De Inze. Meski demikian, Marcelino masih percaya diri melanjutkan kariernya di Eropa. Masih di Eropa, tapi klubnya masih rahasia. Marcelino Ferdinand sempat dikaitkan dengan klub asal Inggris yang dimiliki Erick Thohir dan Anindya Bakri, Oxford United. Namun hingga kini belum ada kejelasan mengenai kabar ketertarikan Oxford United kepada mantan penggawa Persebaya Surabaya tersebut. Sama seperti Marcelino Ferdinand, kontrak Tom Hai di klub Belanda SC Heerenveen juga berakhir pada Juni 2024 kemarin.
Tom Haye sendiri sebenarnya memiliki statistik yang mengilap selama membela SC Heerenveen dengan bermain dalam 34 pertandingan selagi mencetak 4 gol dan 5 assist. Pemain berusia 29 tahun itu memutuskan untuk tidak memperpanjang kontraknya demi tantangan yang baru. Tom Haye sendiri saat ini masih menunggu dan mempertimbangkan tawaran yang datang di bursa transfer musim panas 2024. Saya tidak akan lanjut dengan Heerenveen. Yang saya katakan adalah saya merasa melalui tahun dengan baik. Jadi, saya siap untuk langkah berikutnya, kata Haye. Saya melaluinya dari hari ke hari. 2,5 tahun bersama Heerenveen, saya pikir saya bermain dengan bagus, catatan statistik saya bagus. Saya cukup tenang, saya menanti langkah tepat berikutnya. Saya cukup tenang dan ya kita lihat apa yang akan terjadi. Pelatih Australia, Brad Maloney menyebut tidak memiliki keuntungan seperti timnas U16 Indonesia, di mana memiliki periode istirahat 3 hari sebelum memulai babak semifinal. Australia hanya memiliki 1 hari istirahat sebelum melakoni babak semifinal ASEAN Cup U16 2024. The Joys baru menyelesaikan laga terakhir grup C usai mengalahkan Timor Leste 12-0 pada Sabtu 29 Juni 2024. Kemudian mereka harus bentrok lagi di semifinal melawan tuan rumah timnas U16 Indonesia. Sementara di sisi lain, timnas Indonesia memiliki keuntungan karena sudah menyelesaikan grup A, artinya pasukan Nova Arianto memiliki 3 hari istirahat penuh sebelum memulai semifinal. Mengomentari keuntungan yang dimiliki Indonesia, pelatih Australia Brad Maloney mengakui tidak memiliki keuntungan dalam timnya. Mengenai pertanyaan soal recovery, saya pikir pedoman FIFA adalah 72 jam untuk setiap pertandingan, kami tidak memiliki itu. Sejujurnya Indonesia punya keistimewaan itu karena drawing tuan rumah. Meski begitu, Brad Maloney menekankan anak asuhnya untuk tetap tampil terbaik melawan timnas U16 Indonesia. Kami hanya mencoba melakukan yang terbaik untuk recovery pemain kami di antara pertandingan. Kami harus dalam kondisi terbaik besok, tentu saja kami ingin menang untuk lolos ke final. Nova Arianto tidak melihat Australia menderita karena hanya punya istirahat 1 hari. Hal ini dikarenakan mereka melakukan rotasi di laga terakhir. Yang pastinya dengan jumlah hari recovery yang banyak tentunya menguntungkan kita. Tetapi saya lihat juga dari Australia di laga terakhir juga menyimpan pemain intinya. Jadi secara kondisi pasti akan berbeda, tetapi tidak akan berbeda jauh. Laga timnas U16 Indonesia versus Australia akan digelar di Stadion Manahan Solo.